Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketua kelas boleh disiapkan terlebih dahulu. Oke, bersiap. Siap. Berdoa mulai. Selesai. Oke, terima kasih. Hari ini ada yang absen nggak ya? Ada yang Oh, kenapa tuh? Sakit. Satu lagi Eva belum datang Eva belum datang. Oke, makasih ya informasinya. Hari ini gimana nih kabarnya anak-anak semua? Sehat. Alhamdulillah baik. Oke, udah siap belum buat belajar hari ini? Yakin dong? Udah siap ya? Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang gradien atau kemiringan. Boleh yang telat, Bu. Oke, boleh Mas. Nah, coba kita lihat ya. Ada yang bisa bantu Ibu bacakan nggak? Suara Ibu lagi agak serak. Saya, Bu. Boleh. Yang bagian rem ini aja ya. Oke. Tahukah kamu? RAM atau ruang akses mandiri penyandang disabilitas secara umum dapat diartikan sebagai jalur pengganti anak tangga yang memiliki bidang dengan lebar dan kemiringan tertentu sesuai dengan peraturan pemerintah. Peraturan Menteri Oh, Pembangunan peraturan Umum Perumahan Rakyat. Oke, nggak apa-apa, disingkat aja PR itu. Permen PUPR 14 garis miring 2017 yang bertujuan untuk memudahkan akses dengan tempat yang memiliki perbedaan ketinggian bagi penyandang disabilitas. Oke, jadi di sini udah tahu ya arti dari RAM. Nah, salah satu aturan dari RAM yang sesuai dengan Peraturan Menteri Pembangunan Umum dan Perumahan Rakyat itu ada salah satunya gini. Kemiringan RAM itu tidak boleh melebihi 7 derajat atau dengan perbandingan tinggi dan panjangnya itu 1:12. Maksudnya gimana? Kalau misalkan Ibu punya bidang dengan tinggi 10 cm, kira-kira panjangnya berapa? 120, betul. Jadi kira-kira begitu ya. Jadi kalau ada panjangnya, perbandingannya intinya 1:12 gitu. Nah, ada juga peraturan kalau misalkan lebar RAM-nya juga harus minimal 95 cm apabila nggak ada pengamannya atau pinggirannya tuh pengaman. Dan kalau misalkan pakai pengaman itu harus 120 cm. Oke. Nah, kira-kira apa yang bakal terjadi kalau misalkan RAM-nya itu nggak dibangun sesuai dengan aturan yang berlaku? Kira-kira apa yang bakal terjadi? RAM-nya roboh, Bu. RAM-nya roboh, terus apa lagi? Curam, iya, terus? Susah jalannya, iya, mungkin Ibu cuma mempunyai cuplikan video ini ya. Kita coba bisa lihat bareng-bareng. Nah, teman-teman bisa lihat pengguna kursi roda ini untuk turun aja dibantu oleh 2 orang gitu ya. Kita bisa bayangkan gitu ya. Gimana kalau misalkan dia sendirian turunnya? Bisa-bisa ya tahu apa yang terjadi gitu. Nah, untuk yang kedua ini pengguna kursi roda kesulitan untuk naik, betul kan? Nah ini terjadi mungkin karena RAM-nya itu terlalu curam gitu ya, tidak disesuaikan. Oke. Nah, gimana sih Bu caranya biar kita bisa membangun RAM ini sesuai dengan ketentuan berlaku? Oke, kita akan membahas basicnya terlebih dahulu nih, yaitu tentang gradien. Nah, tapi sebelum itu Ibu ingin menyampaikan apa saja tujuan pembelajaran. Yang pertama di sini kalian bisa memahami definisi dari gradien, lalu menentukan gradien garis dari grafik garis lurus, menentukan gradien melalui 2 titik dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Lalu selanjutnya untuk peta konsepnya di sini nanti untuk mencari gradien kita akan melalui beberapa cara. Ada yang melalui grafik, terus kita juga bisa melihat nih yang melalui grafik nanti ini sebagai dasar kalian untuk mencari persamaan garis lurus. Lalu kita lihat ada sifat gradien. Gimana sih gradien apabila garisnya itu saling sejajar atau ketika garisnya saling tegak lurus. Lalu nanti kita bisa mencari gradien apabila diberikan persamaan garis lurus. Lalu ada pun materi prasyaratnya yaitu ada rasio, koordinat kartesius, aljabar dan juga garis. Oke, untuk pengertian gradien ada yang bisa bantu Ibu membacakannya? Saya. Oke, boleh. Oke. Gradien adalah nilai yang menunjukkan kemiringan atau kecondongan suatu garis lurus. Umumnya gradien itu disimbolkan dengan huruf M. Yang bawahnya juga Ibu. Boleh dibaca. Nah, ini di sini ada rumus gradien. Itu gradien sama dengan sigma ya? Iya, delta. delta. Delta Y per delta X. Nah, delta Y itu
perubahan vertikalnya atau perubahan pada sumbu Y-nya. Terus kalau yang delta X itu mewakili perubahan horizontal atau perubahan pada sumbu yang X. Oke, terima kasih Nabila. Nah, sekarang kita coba lihat ya, bagaimana sih kita menentukan gradien dari kemiringan anaknya ini ketika menaiki sepeda. Di sini agak kelihatan gak ya? Nah, Ibu coba mau coret-coret pakai sini ya. Nah, kira-kira pertama kita boleh tentuin dulu delta Y-nya gitu ya. Kita lihat di sini mungkin dari titik B-nya dulu. Berarti dia bergeser kemana ya? Kita lihat berapa kesatuan? 1, 2, 3, 4, 5. Ternyata delta Y-nya 5. Tapi ke arah mana? Ke bawah. Kalau grafik sumbu Y, kalau ke bawah nilainya apa? Negatif. Berarti di sini delta Y-nya adalah negatif 5 gitu ya. Oke, sekarang kita lihat delta X ya. Berarti dihitungnya dari titik sini nih. Nah, sekarang kita lihat lagi. Kita bergeser kemana? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, 7 ke arah mana? Kiri. Berarti nilainya apa? Negatif 7. Oke, karena ini nilainya negatif 7. Sekarang kita bisa cari gradiennya. Gradien itu M sama dengan apa? Delta Y, ya. Delta Y-nya berapa? Minus 5 per minus 7 gitu ya. Atau kalau misalkan kita sederhanakan jadi gimana? Kalau minus dibagi minus jadi plus tetap. Jadi 5/7 ini ya. Ini jadi positif. Oke, ini maaf ya. Ini jadinya berantakan gini. Nah, oke. Tapi sebenarnya kita bisa juga cari dari delta X-nya. Misalkan kalian mau cari dari titik A-nya dulu ya. Berarti kalau misalkan cari dari titik A-nya, Ibu coba ganti warnanya jadi biru gitu. Di sini dari titik A misalkan ke titik sini. Berarti 1 gitu ya, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 juga kan. Tapi dia bergesernya kemana? Kanan. Berarti nilainya apa? Positif 7. Ini delta X-nya ya. Ini delta X. Lalu dari titik ini kita kemana lagi? Ke atas sejauh? Iya, 5 satuan juga. Tapi karena dia ke atas jadinya positif 5. Jadi di sini kan tapi ingat ya, delta Y per delta X, bukan delta X per delta Y. Berarti di sini jadinya 5/7. Sama ya hasilnya. Oke, sampai sini sudah dipahami? Paham Ibu. Oke, kita next coba ke soal berikutnya. Nah, ada yang mau coba nggak kira-kira untuk gambar yang ke ini dan gambar yang pertama dan kedua? Boleh? Saya mau Ibu. Boleh. Disebutin aja. Iya, disebutin aja. Berarti kamu dimulainya dari titik sini ya, dari Oke. titik yang ini. Berarti kamu mau hitung delta X-nya dulu apa delta Y-nya dulu? Mau delta Y-nya dulu. Boleh. Berarti delta Y-nya, Delta Y-nya itu, Berarti waduh, kesini. 1, maaf. Berarti di sini dari sini 1 ya? ya 1, 2, 3, 4. Oke, sampai 4 ya. Iya. Oke, terus? Berarti minus 4 ya Ibu. Minus Minus 4. 4. Karena kenapa minus 4? Karena dia bergeraknya ke bawah. Oke, betul. Terus kalau dari yang X itu berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti Itu geraknya berarti ke kanan ya Ibu? oke, betul. Jadi Berarti tandanya apa? 7. Berarti di sini jadinya Per 7. oke, jadi gradiennya negatif Negatif 4/7. Betul. Oke. Oke. Boleh sampingnya ke Mbak? Iya, makasih Nabila. Coba sekarang hitung yang gambar yang sampingnya. Waduh. Tapi itu kan nggak ada tingginya Bu, gimana? Nah, berarti yang nggak ada apanya? Delta Y-nya atau Iya, delta delta X? Y-nya. Oke, berarti delta Y-nya kalau nggak ada apa perubahannya? 0. Berarti delta Y-nya sama dengan 0. Oke, sekarang coba cari delta X-nya apa Mbak? Delta X-nya berarti coba Bu bantu garis-garisin Oke, tolong. boleh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tadi ya Bu ya? Iya, delta 8. X-nya. Delta X-nya itu 8 ya. Berarti berapa M-nya? 0/8. 0/8. Atau 0/8 tuh berapa ya? 8 ya Bu? 0,8. Iya, betul. 0. Oke, terima kasih. Yeay. Tapi ini kita lihat dia sejajar sumbu apa? X. Oke, berarti dia sejajar sumbu X nilainya 0 ya? Oke, sekarang lanjut. Nah, coba sampingnya. Oke. Nah, ini gimana berarti gambar yang ininya dulu? Kalau yang ini dia nggak ada panjangnya Ibu.
panjang kemananya tuh? X-nya. Oke, berarti yang nggak ada delta Delta X-nya. X-nya Oke, delta X-nya berapa? 0. Oke, delta X-nya 0. Nol. Kalau delta Y-nya? Delta Y-nya 1. Saya mau dari bawah, Ibu. Oh, dari bawah. Oke, boleh, boleh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti jadinya 6. delta Y per delta X ya? Berarti Iya, jadinya 6 per 0. 0. Berapa 6 per 0? Tak hingga, Ibu. Tak terdefinisi. Tak hingga apa tidak Tidak terdefinisi? terdefinisi, Bu. Tidak. Tidak Kenapa jawabannya 6 tak hingga apa tidak terdefinisi? tidak terdefinisi. Tidak terdefinisi. Karena ibaratnya kalau misalkan kan konsep dari pembagian apa? Kalau misalkan ibu punya, bentar ibu di sini aja deh. Di situ kecoret mulu. Ibu punya gini ya. A per kelihatan gak ya? Nggak kelihatan ya? Nih, ibu punya A per B. Kalau perbandingan A per B itu kan sama dengan C. Jika dan hanya jika A sama dengan B kali C. Ya kan? Kalau misalkan ibu punya 10 per 5 itu kan sama dengan 2. Nah, kalau ibu kalikan sini 10 sama dengan 2 kali 5. 10 sama dengan 10 kan? Nah, kalau misalkan ibu punya suatu, berarti kan di sini suatu angka ya, 3 ya. 3 per 0 itu sama dengan kotak, kita nggak tahu hasilnya. Tadi kan ada yang jawab, ini langsung aja deh 6 ya, tadi soalnya 6 ya. Nah, tadi ada yang jawab jawabannya tak hingga, ada yang jawabannya 6 gitu ya. Sekarang kita coba lihat. Karena ini jawabannya belum pasti, ibu anggap suatu kotak gitu ya. Berarti 6 per 0 itu sama dengan kotak kan. Berarti 6 itu sama dengan kotak dikalikan 0. Berarti 6 sama dengan 0. Oke, kita tahu bahwa berapapun yang dikali 0 hasilnya 0. Tapi kan 6 tidak sama dengan 0. Oke, makanya semua yang dibagi 0 itu hasilnya tidak terdefinisi. Oke. Terima kasih. Oke, kita lanjut ya. Nah, berarti kesimpulannya gimana nih? Kalau misalkan garis yang menanjak ke kanan itu memiliki gradien bernilai apa? Positif, betul. Kalau misalkan dia ke kiri atau menurun dia bernilai negatif. Terus kalau misalkan sejajar sumbu X atau horizontal? 0, betul. Kalau sejajar sumbu Y? Tak terdefinisi. Oke, good job. Sampai sini ada yang mau tanyain dulu nggak? Oke. Nah, ada yang masih ingat nggak ya apa itu garis saling sejajar dan garis saling tegak lurus? Ada yang masih ingat? Ini pelajaran kelas 7, apa itu? Samping-sampingan. Terus ada lagi? Kalau tegak lurus gini-gini. Gini-gini tuh gimana maksudnya? Oh, dia berpotongan dan membentuk sudut siku-siku atau 90 derajat. Oke, betul. Oke, intinya garis sejajar itu dia tidak pernah bertemu gitu ya. Kalau misalkan kita perpanjang gimana pun dia nggak akan pernah ketemu gitu. Oke, sekarang kita lihat. Nah, untuk yang ibu mau minta tolong nih, coba sekarang gantian ya. Yang untuk merah kira-kira berapa gradiennya? Ada yang mau jawab? Boleh Arianti, berapa gradiennya? Itu kan delta Y-nya 4 ya Bu. Dari mana tuh delta Y-nya 4? Itu yang perpotongan sumbu Y-nya ke apa namanya sumbu X-nya Bu. Oh, di sini ya kamu ya? Iya. Oke. Berarti min 4 ya Bu kamu ke bawah. Oh, kamu ke bawah jadi min 4 boleh. Jadi min 4 gitu ya. Terus delta X-nya Kan dari sumbu ini. X-nya ya. Heeh. 2 kan ke sumbu Y itu dia 2 tapi arahnya ke kiri jadinya min 2. Oke. Min 4 per min 2 sama dengan 2 Bu. Oke, berarti yang si garis apa ini? Yang pertama? Garis H ya. Garis H itu 2. Terima kasih Menil. Yang lain? Oh ya, maaf Arianti. Yang lain? Dari mana lihatnya? Dari perpotongan Perpotongannya? yang garis hijau itu Heeh. Y-nya di 4. Y-nya di 4 juga di sini ya berarti. Iya. Tapi bisa nggak sih Y-nya di sini? Oh, bisa. Nah, kalau di Y-nya sini gimana kira-kira? Berarti delta Y-nya turun ke bawah berapa? Berarti negatif 2 kan ya? Ya kan, terus dia dari titik sini ke gini ya, perpotongan sini negatif 1. Jadi hasilnya berapa? 2 juga. Untuk yang F 2 ya. Tadi yang G juga ini F apa G? Iya, G benar. Nah, sekarang yang G gimana? Berarti dari mana mulainya yang G?
Oke, bisa pakai ini gitu ya, di sini ya titiknya. Atau kalian bisa di sini. Jadi intinya kalian lihat yang presisi aja, ya nggak? Biar gampang hitungnya. Berarti di sini juga hasilnya dua ya. Kalau yang garis P, 2 juga. Nah, kalau kalian perhatikan garis H, F, kita lihat ya, garis H, F, G, dan P itu garis yang saling apa? Sejajar. Karena kalau kita perpanjang dia nggak akan pernah bertemu gitu ya ibaratnya. Kalau bisa kita simpulkan berarti jika dua atau lebih garis lurus yang saling sejajar maka gradiennya masing-masing bernilai sama bukan 2. Iya, sama dalam konteks ini angkanya 2 gitu ya. Oke, berarti bisa Ibu tuliskan seperti ini. Kalau misalkan garis itu saling sejajar maka M1 itu sama dengan M2. Oke, next. Nah, selanjutnya kita coba lihat di sini ada garis Y gitu ya. Di sini ada garis G, ada garis F. Kira-kira garis G ini berapa gradiennya? G ini 2, betul ya. Kalau garis F-nya ini berapa? Min setengah. Dari mana tuh min setengah? Dari mana tuh min setengah? Dari yang mana? Kalau garis G-nya kan bisa dari mana? Dari 4 dari sini ya? Oke, 2 sama 1. Oh iya bisa ya, dari 2 sama 1. Jadi nanti 2 kan ke bawah gitu ya. Jadi negatif 2 ke kiri 1. Jadi negatif 1. Jadi min 2 per min 1 min 2 gitu. Nah, sekarang kalau garis F-nya dari mana ke mana? 8 sama 8 yang mana? Y-nya Bu yang 8. Oh, jadi dari sini kamu ngitungnya. 8 berarti ke bawah sampai mana? Sampai 6. Oh, sampai 6 sini. Oke, berarti oh iya. Oke, berarti dia turun ke bawah min 2 gitu ya. Terus ke kanan ya. 1 2 3 4 gitu ya. Negatif 2 per 4 Bu. Iya, berarti kalau misalkan M dari apa tuh pertama, M dari G berapa? 2 tadi ya. M dari F itu berapa? Min 1 per Negatif 1 per 2. ya kan min 2 per 4 ya. Jadinya negatif 1 per 2. Kalau Ibu kalikan gimana? MG dikali MF. Kelihatan gak ya? Berarti kan MG-nya tadi 2, kita kalikan dengan min 1 per 2. Jadinya min 2 per 2 atau sama dengan negatif 1. Oke, sekarang coba gambar yang kedua. Berarti gimana? Garis yang hanya dulu berapa gradiennya? MH. 3 Bu, 3. MH dari 7 sampai 1 3 gitu ya. MH-nya 3, terus M1 lagi MK. Garis K-nya. MK-nya berapa? Ke bawah 1, ke kiri 3. 1 per 3 Bu. 1 per 3. Ini 3 apa minus 3 nih MH-nya? Coba. Minus Ibu. Kenapa? Karena dia turun terus ke kanan. Iya, dia turun terus ke kanan gitu ya. Jadi hasilnya di sini negatif 3. Berarti kita kalikan MH dikali MK. Coba kita lihat ya. Jadi MH-nya minus 3 dikali 1 per 3. Jawabannya berapa? Min 3 per 3 sama dengan min 1. Ternyata dari soal ini kita kalikan hasilnya sama gitu ya. Kalau kita lihat dari gambar, dia gambarnya berupa garis yang saling apa? Iya, garis yang saling tegak lurus. Maka kalau bisa Ibu simpulkan, maka hasil perkalian gradien garis yang saling tegak lurus adalah negatif 1 atau M1 kali M2 sama dengan negatif 1. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Oke. Kalau nggak ada, kita coba teman-teman adik-adik tahu word wall kan ya? Oh, nggak tahu Ibu itu apa. Coba di scan dulu nih. Ada 5 soal ini untuk bantu review juga. Ibu kasih waktu 5 menit, 3 menit ya. 3 menit, iya. Bisa di scan? Oh, lagi di scan Ibu. Oke. Udah di scan semua? Oke, ini juga kalau Ibu udah?
Iya, sendiri-sendiri ini ya, bukan kelompok nih. Kalau ibu, oh iya benar-benar, oke. Gampang kok, soalnya cuma 5 soal aja. Untuk melihat apakah kalian sudah memahami materinya atau belum. Iya, langsung start aja. Nanti hasilnya di screenshot kirim ke ibu ya. Boleh. Ambil bareng aku aja nggak apa-apa. Nanti hasilnya kirim ke ibu di screenshot ya. Ayo nanti kirim yang nilainya bagus. Ya, keren. Bisa? Berarti min 2/3. Salah ya. Roman. Kan beda kan gue kan. Kenapa, Adek? Iya, waktunya cuma 30 detik. Garis. Iya, 30 detik itu waktunya. Ya berarti udah selesai, cuma 5 soal doang. Ya ibu salah satu. Saya mulai terus, Bu. Oke. Ibu, aku sama Hani lagi 2 nomor lagi. Oke. Waduh, susah banget. Garis yang sejajar sumbu X. Oh, dia sama aja hasilnya sama kayak garis ini berarti. Tadi apa? Udah. Saya per X ya. Berarti Delta Y per delta X. Oke, udah semua ya. Oke, ada semua. Jadi nanti coba kita review bareng-bareng, tapi pertemuan selanjutnya aja. Nanti yang ini hasilnya boleh di screenshot kirim ke ibu ya, gitu. Oke, nanti kita bahas. Nah, sekarang kita coba eksplorasi kelompok nih. Nah, di sini kita coba mengerjakan ini juga. Bentar. Enggak mau. Mau tolong operin ini ya? Tolong operin kemana aja? Ke belakang? Iya, ke samping, ke belakang juga. Nah, sekarang coba perhatikan sama-sama untuk petunjuknya. Nah, kelihatan gambarnya? kelihatan Ibu. Oke. Nah, kita lihat ya, di sini ada aktivitas pertama. Halo. Oke. Kita coba lihat dulu ya, Ibu kasih apa namanya? Clue gitu untuk LKPD-nya. Nah, untuk aktivitas yang pertama itu nanti kalian diminta untuk menemukan gradien yang melalui titik pusat 0,0 dan titik x, y gitu ya. Nah, nanti kalian tinggal mengisi kolom-kolom yang sudah disediakan saja gitu. Nah, lalu kalian coba buat kesimpulan gimana perbandingan antara komponen Y dan komponen X-nya pada setiap ruas garis yang tadi. Di sini kan tadi ada 4 ruas garis ya. Ruas garis OA, ruas garis OB, OC, dan OD. Nanti kalian buat kesimpulannya. Lalu bagaimanakah gradien dari garis Y sama dengan 2X? Tadi kan yang Ibu berikan adalah garis Y sama dengan ini aktivitas kedua, Y sama dengan 2X gitu. Nah, lalu untuk aktivitas kedua mirip juga, cuman ini dia tidak melalui titik pusat 0,0, dia melalui titik lain gitu ya, melalui titik X1, Y1, X2, Y2. Nanti sama aja gitu ya. Di sini juga diminta untuk mengisi tabelnya, lalu kalian diminta untuk menuliskan kesimpulannya, sama seperti sebelumnya. Lalu untuk aktivitas 3, ini merupakan aplikasi daripada persamaan garis lurus yang tadi sempat kita singgung di awal. Nah, di sini kalian diberikan ilustrasi terkait RAM. Ya, di sini juga sudah diberitahukan ketentuannya bagaimana. Nah, di sini juga
sudah diberitahukan ketinggiannya berapa, nanti kalian diminta untuk menentukan panjang horizontal minimum ram agar memenuhi pedoman atau kriteria gitu. Nah, lalu ada pertanyaan lanjutan, jika kalau misalkan ramnya itu dibangun dengan panjang horizontal 10 meter, apakah masih memenuhi standar? Nah, kalian juga diminta untuk menghitung kemiringannya. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Cukup jelas? Jelas, Ibu. Oke, kalau cukup jelas, nanti ini boleh sudah selesai? Dikerjakan? Sedang dikerjakan Ibu. Oke, Ibu kasih waktu 2 menit lagi ya. Nah, itu tinggal isi kabel itu diisi secara berkelompok ya. Iya, nggak apa-apa. Iya, itu tinggal dikurangin aja titiknya. Iya. Oke. Yang mana? Ini, Bu. Nah, BC itu kita lihat. Berarti kalau di sini kan AB, B dikurang A ya. Mana A ke B, B dikurang A. Jadi maksudnya 0 dikurang min 2 ini kita lihat per komponen ini ya. Iya, dari X-nya dulu. Nilainya berapa gitu? X-nya berapa? 2 Ini dikurang 0 ya? C dikurang 2 dikurang 0 ya? Iya. Oke. Ini ya 4 kurang 2 berarti. Gitu. Iya, betul. Ini 6 kurang 4 ya, 6 kurang. Itu min 2 kurang 2. Min 2 bagi min 2. Yang ini ya? Yang kegiatan satunya udah. Boleh maju dulu kegiatan satunya. Ayo. 2,4 kan dia berarti SC Benar, betul, betul. Ayo coba jelasin dulu aktivitas satunya aja paling. Bentar, mana tadi mic-nya ya? Ayo, Pau. Yang kesimpulan tadi hasilnya gradiennya apa semuanya? Nilainya apa? gini doang. Gradiennya sama. Iya, betul. Oke teman-teman, Oke. perhatian. Boleh dengarkan Pak Fauja dulu ya untuk kegiatan Oke, satu. jadi kami dari kelompok 2 Oke, boleh. mau mempresentasikan hasil diskusi kami terkait aktivitas 1. Nah, buat yang tabelnya ini untuk ruas garis OA komponen X-nya 1, komponen Y-nya 2, M-nya sama dengan 2. Terus ruas garis OB komponen X-nya 2, komponen Y-nya 4, M-nya itu dapat 2. Untuk ruas garis OC komponen X-nya 3, komponen Y-nya 6, M-nya hasilnya 2. Terakhir ruas garis OD komponen X-nya 4, komponen Y-nya 8, Oke, hasil boleh. M-nya M. Kesimpulannya aja jadi apa? Yang pertama itu kesimpulannya, kalau misalkan nilai perbandingan komponen Y sama komponen X-nya sama, maka nilai gradiennya juga sama. Oke. Terus gradien garisnya Y sama dengan 2X. Oke, betul. Oke. Oke, terima kasih. Oke, mungkin untuk yang 2 sama 3 kita bahas nanti. Berarti
hari ini kita udah belajar apa aja tadi? Gradien. Terus yang garis sejajar dan saling tegak lurus. Oke, mungkin cukup sekian. Ibu akhiri, terima kasih atas partisipasinya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.